Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Dr. Nahriana MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Makanan Daerah Sulawesi Selatan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, sehingga kita dapat kembali berdiskusi untuk melanjutkan tugas presentasi kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah makanan dari daerah Sulawesi Selatan, etnis suku Bugis. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi kali ini dan adapun anggota kelompok saya adalah Andi Musdalifah AT, Indah Apriani Mutmainnah, Nurul Amaliyah, dan Sarinah Namirah Azhar. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada pemateri pertama yang akan membawakan kepada Musdalifah AT. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membawakan materi tentang makanan khas suku Bugis. Ya, yang pertama yaitu burasa. Burasa atau buras. Salah satu makanan khas dari suku Bugis ialah burasa atau biasa disebut juga burasa, buras atau burasa. Buras sebenarnya tidak jauh berbeda dengan olahan berbahan dasar beras lainnya seperti halnya ketupat. Adapun bahan-bahan dari buras yang untuk 35 porsi, yang pertama yaitu 1 kg beras, cuci bersih, 1000 ml santan, 2 lembar daun salam, daun pisang secukupnya, dan tali rafia secukupnya. Langkah-langkahnya yaitu aron beras seperti masak nasi. Pada umum aron beras seperti memasak nasi. Pada umum cara masaknya yaitu masak beras beserta santan dan masukkan daun salam. Terus masak beras sambil terus diaduk-aduk, tunggu sampai santan terserap dan kering, matikan api. Siapkan daun pisang, ambil beras sekitar 2 sendok makan, munjung agak ditekan-tekan supaya padat, lalu lipat ujung daunnya, lakukan sampai habis. Ikat bungkus buras dengan tali rafia, tumpuk 2 atau boleh 1 saja. Selanjutnya rebus buras sekitar 2 jam, lalu angkat dan tunggu dingin dan mengeras. Selanjutnya yaitu tumbu. Salah satu hidangan lebaran khas Bugis yang terbuat dari beras ketan. Bahan dasar tumbu disebut langka, yakni beras ketan hitam atau putih. Adapun bahan-bahan dari tumbu yaitu 1 liter beras ketan putih, santan secukupnya dari 2 buah kelapa, secukupnya garam, secukupnya pandan, secukupnya santan kental, daun pisang potong selebar 30 sampai 40 cm,
tali rapiah, air untuk merebus. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, rebus santan kental dan garam secukupnya hingga terbentuk kepala santan. Bagian kental biarkan dingin, sisihkan. Yang kedua yaitu rebus santan lagi untuk dimasak nanti dengan ketan. Yang ketiga yaitu aron ketan dengan santan, garam dan pandan, lalu kukus hingga tanak. Berlaku untuk ketan putih. Selanjutnya siapkan cetakan dan daun pandan yang sudah dilayukan di atas api atau dijemur. Cetak ketan sambil sesekali diberi kepala santan dari santan yang direbus pertama sambil ditumbuk-tumbuk supaya padat. Lakukan sampai habis. Selanjutnya siapkan daun pandan, susun selang-seling di antara beri daun pisang, gulung daun pisang, ulangi membungkus 2-3 kali, pastikan tidak ada bagian yang bocor. Ikat kuat, gunakan tali rapiah, rebus selama 30-60 menit atau 1 jam, tambahkan air bila perlu. Selanjutnya yaitu bajabu, makanan khas Bugis Sulawesi Selatan yang menyerupai serundeng atau abon disebut bajabu. Bajabu merupakan salah satu makanan khas suku Bugis yang dibuat dari campuran ikan, bumbu-bumbu dan kelapa parut yang memiliki bentuk hampir sama dengan abon ikan. Adapun bahan-bahannya yaitu 1 kg ikan, 3 butir kelapa parut, 1 ruas ujung jari jahe, 10 siung bawang merah, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh penyedap rasa. Langkah-langkah yaitu yang pertama bersihkan ikan dan pisahkan ikan dengan tulangnya. Masak dan tumbuk ikan, campur bawang dan jahe yang telah dihaluskan. Selanjutnya peras kelapa kurang lebih 2 liter air santan kental, lalu masak dan aduk sesekali hingga airnya berkurang. Setelah santan mengental, campur ikan dan tambahkan garam dan penyedap rasa, aduk sesekali, biarkan hingga airnya menyusut. Bisa juga sampai kering. Selanjutnya yaitu tempa-tempa. Makanan tradisional khas Bugis Sulawesi Selatan berbentuk segitiga yaitu tumpi-tumpi atau tempa-tempa. Tumpi-tumpi merupakan makanan tradisional khas Bugis yang berbahan dasar daging ikan lumat. Biasanya ikan yang digunakan adalah ikan bandeng. Adapun bahan-bahannya yaitu 1 ekor ikan haluskan dikukus atau dibakar. Udang secukupnya biar lebih berasa. 1/4 biji kelapa parut, 2 sendok makan tepung terigu, 1 butir telur ayam. Berikutnya adalah bumbu halus yaitu 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 buah cabai besar untuk yang suka pedas, terus 1/4 iris jahe, 2 iris lengkuas, 1 batang serai, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, 1/2 sendok teh merica bubuk. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama tumis bumbu halus hingga harum, kemudian sisihkan. Yang kedua ulek semua bahan bumbu dan juga kelapa hingga halus. Kemudian rebus ikan dengan asam dan garam hingga matang lalu dinginkan. Setelah itu lepaskan daging dari tulangnya. Kemudian campurkan ikan, kelapa halus, bumbu tumis, tambahkan kaldu bubuk secukupnya, lalu telur. Uleni hingga tercampur rata. Kemudian masukkan tepung kanji, aduk kembali hingga rata. Cetak menggunakan daun pisang. Goreng tumpi-tumpi atau tempa-tempa yang sudah dicetak dengan api sedang. Slide selanjutnya yaitu kado minyak. Makanan tradisional khas Bugis Sulawesi Selatan, kado minyak dalam bahasa Makassar artinya nasi minyak.
Kado minyak merupakan salah satu makanan khas Bugis yang berasal dari ketan dengan ciri khasnya yang berminyak dan berwarna kuning. Selanjutnya bahan-bahan yaitu 250 gram beras ketan putih, 1 sendok makan kunyit bubuk, 1 santan kara kecil 65 ml, sejumput garam, air, 1 sendok makan bawang goreng, 3 sendok makan minyak bekas goreng bawang. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, rendam semalaman beras, air, kunyit atau rendam 5 jam. Kukus beras ketan selama 10 menit. Tuang santan dan garam ke beras, aduk-aduk rata, kukus kembali selama 15-20 menit. Selanjutnya, setelah matang, tuang ke nampan, taburi minyak dan bawang goreng, aduk rata, lalu pukul-pukul nasi ketan pakai sodet kayu sampai menyatu. Setelah itu taburi bawang goreng. Selanjutnya yaitu lawak bale. Makanan satu ini juga begitu kondang dan wajib untuk dicoba. Memiliki tampilan seperti sushi atau sashimi. Lawak bale dibuat dari ikan mentah segar yang baru saja ditangkap. Penggunaan ikan segar bukanlah tanpa tujuan. Ikan segar yang akan memiliki rasa lebih nikmat. Selanjutnya yaitu bahan-bahannya. Siapkan 1/2 kg ikan teri basah segar, pisahkan tulangnya. Terus 10 buah belimbing sayur, 1/2 kelapa setengah tua kemudian diparut, 1/2 sendok teh garam halus. Langkah-langkahnya yaitu bersihkan ikan teri yang telah disiapkan dari tulangnya, iris tipis belimbing sayur, kemudian campur keduanya dan diremas-remas agar air belimbing meresap ke ikan. Sisihkan. Sangrai kelapa parut dengan 1 kali balik biar agak mengering, kemudian balik lagi sampai kelapa agak kering. Peras ikan yang telah dicampur dengan belimbing tadi, kemudian satukan semua bahan, aduk rata, siap dihidangkan. Selanjutnya yaitu lapak-lapak atau di daerah saya disebut dengan sawa, yaitu di daerah Sopeng. Selanjutnya, lapak-lapak memiliki rasa gurih dan nikmat saat dimakan. Biasanya dimakan bersama ikan asin atau sambal goreng akan lebih nikmat. Nama lapak-lapak mungkin kurang familiar di telinga orang di luar Sulawesi. Namun bila membicarakannya di Sulawesi, maka semua orang akan tahu mengenai lapak-lapak. Selanjutnya yaitu bahan-bahan. Beras ketan hitam atau putih, bisa juga memakai beras biasa tapi dicampur dengan beras ketan 3 liter, santan kelapa 3 butir, daun kelapa muda untuk pembungkus, daun pandan dan garam. Pertama-tama membentuk pembungkus daun kelapa muda dengan panjang 25 cm. Di dalamnya diberi potongan daun pisang. Masukkan santan ke dalam wajan. Ketika santan sudah mendidih, masukkan beras yang sudah dicuci, tanak sampai kering. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya. Setelah nasi kering, angkat dan siap untuk dibungkus. Hasil masakan nasi tersebut masih setengah matang. Siap untuk dibungkus daun kelapa yang sudah dibentuk. Daun kelapa tersebut diisi. Isian jangan terlalu penuh agar mudah diikat. Biasanya lapak-lapak ini dibungkus pakai tali karung beras atau tali rapia. Setelah selesai dibungkus, maka perlu dimasak lagi. Masak lapak-lapak atau sawa tersebut selama 2 jam atau sampai matang, maka lapak-lapak atau sawa siap disajikan. Selanjutnya yaitu nasu liku atau manuk liku. Disebut manuk liku dikarenakan potongan-potongan ayam dimasak bersama lengkuas parut. Ayam liku ini mengandalkan rasa gurih dan aroma khas lengkuas. Berbeda dengan bebek paleko, liku dalam bahasa Bugis berarti lengkuas.
Selanjutnya yaitu bahan-bahan: 1 ekor ayam kurang lebih 1,5 kg, 1 buah kelapa peras dengan 800 ml air, kelapa goreng 4 sendok makan yang sudah disangrai lalu dihaluskan, 1 sendok makan asam, 1 sendok makan garam, 1 sendok teh penyedap, 1 sendok teh gula putih, 300 gram lengkuas muda iris korek api, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 batang serai, 2 biji cabai merah keriting, 1 sendok makan merica butiran dan kunyit bubuk. Selanjutnya langkah-langkah yaitu potong-potong ayam lalu campurkan dengan asam, garam, penyedap lalu diamkan. Haluskan bumbu lalu tumis hingga wangi dan matang lalu sisihkan ke dalam mangkuk dan setengah campur ke ayam. Rebus santan yang sudah diperas ke dalam wajan. Sisa menumis bumbu tadi bersama lengkuas yang diiris-iris sampai mendidih dan agak surut. Setelah mendidih, masukkan ayam yang sudah dimarinasi ke dalam santan lalu masak sampai matang. Tambahkan lagi garam sedikit dan gula. Setelah air hampir mengering, masukkan bumbu yang setengah tadi bersama kelapa yang sudah disangrai dan ditumbuk. Aduk lalu masak sebentar, koreksi rasa, kemudian siap disajikan. Selanjutnya yaitu slide selanjutnya, gogosok. Jajanan khas Bugis satu ini akan ikut meramaikan momen saat Lebaran. Gogosok terbuat dari beras ketan yang dibungkus daun pisang kemudian dibakar menggunakan bara api. Biasanya dinikmati bersama dengan telur asin. Adapun bahan-bahannya yaitu 250 gram beras ketan, 250 ml santan kental dari 1 butir kelapa, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, memakan 1/2 sendok teh garam. Bahan isian abon sapi atau daging ayam. Pembungkusnya yaitu daun pisang muda secukupnya untuk dalam, kemudian daun pisang setengah tuah untuk luar. Tusuk gigi. Langkah-langkahnya yaitu ketan rendam selama 2 jam, cuci bersih, tiriskan dan kukus selama 15 menit. Angkat. Rebus santan bersama daun salam, serai dan garam. Masukkan ketan yang telah dikukus dan aroni hingga seluruh santan dihisap oleh ketan. Biarkan hingga setengah matang. Angkat. Bungkus adonan ketan dengan daun pisang muda. Jangan lupa masukkan isian abonnya. Kemudian isi lagi dengan daun pisang yang agak tua. Bungkus menyerupai permen dan ujungnya tusuk dengan tusuk gigi. Panggang di atas bara api hingga matang, angkat dan dinginkan. Gogosok siap dihidangkan. Selanjutnya yaitu nasu itik paleko. Nasu itik paleko termasuk hidangan lebaran khas Bugis. Bisa dijumpai di Pindrang, Sidrap, dan Parepare. Salah satu makanan khas yang harus ada di meja makan. Bukan menggunakan daging ayam tetapi daging itik atau bebek. Sensasi rasanya lebih gurih dan pedas. Adapun bahan-bahannya yaitu 1 ekor itik muda. Bersihkan itik lalu potong kecil-kecil, 2 sendok teh garam, 1 buah jeruk nipis, 1/2 sendok teh kaldu ayam bubuk, 200 ml air asam jawa, 300 ml air, 5 sendok makan minyak goreng, 10 siung bawang merah dan yang sudah dihaluskan, 30 siung cabai rawit hijau dan sudah dihaluskan, 1 sendok teh kunyit bubuk. Langkah-langkah yang pertama, ambil itik muda yang sudah dipotong-potong, kemudian lumuri dengan air jeruk nipis dan 1 sendok teh garam. Diamkan selama sekitar 10 menit agar bumbu meresap. Setelah 10 menit berlalu, cuci daging itik di bawah air yang mengalir, kemudian tiriskan. Selanjutnya yaitu baluri itik dengan 100 ml air asam jawa, 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk dan juga garam yang tersisa. Remas-remas daging itik kemudian diamkan kembali selama 10 menit. Selanjutnya siapkan wajan dan
Tuang minyak goreng, masukkan itik serta bumbu perendam, aduk hingga rata dan terus masak sampai daging itik berubah warna. Tuangkan air dan kemudian masak sampai daging itik benar-benar empuk. Tuangkan sisa air asam jawa, bawang merah, cabai rawit hijau, kunyit bubuk, sisa kaldu ayam bubuk dan kemudian aduk sampai merata. Masak terus hingga air menyusut. Saat daging itik matang merata dan menyusut, matikan api, angkat masakan dari wajan dan tiriskan. Siapkan mangkuk saji dan kemudian tata masakan dengan rapi. Selanjutnya yaitu sokko atau songkolo. Biasanya masyarakat Bugis lebih menyebut dengan sebutan sokko. Adalah sebuah makanan yang terbuat dari beras ketan sebagai bahan dasarnya. Dalam membuat sokko bisa digunakan dengan beras ketan putih atau beras ketan hitam. Adapun bahan-bahannya, yang pertama yaitu 250 gram beras ketan hitam dan putih campur 300 ml santan cair, 1 sendok teh garam, 1 ruas jari lengkuas memarkan, secukupnya daun pisang. Bahan sambal sokko yaitu 1 butir kelapa parut, 200 gram ikan teri sangrai, 3 siung bawang putih haluskan, 2 siung bawang merah haluskan, 2 buah tomat, 1 genggam cabai rawit, ulek bersama tomat, 1 sendok teh garam. Adapun langkah-langkahnya yaitu cuci beras hingga bersih, tiriskan, kukus beras hingga setengah matang. Kemudian masukkan beras setengah matang ke dalam wadah yang berisikan santan yang sudah dididihkan bersama sejumput garam. Diamkan hingga air santan meresap. Setelah meresap, kukus beras hingga matang. Sisihkan. Sambal. Langkah-langkah untuk membuat sambal yaitu tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Masukkan tomat dan cabai rawit yang sudah diulek. Aduk-aduk hingga bumbu matang. Masukkan kelapa parut, tambahkan sejumput garam, aduk-aduk hingga kelapa matang dan kering. Angkat. Cara penyajiannya yaitu ambil selembar daun pisang, isi dengan 2 sendok nasi sokko, tambahkan di atasnya 2 sendok makan sambal sokko. Sokko siap dinikmati. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari pemateri pertama, Andi Musdalifah. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nurul Amalia sebagai pemateri kedua. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada nasi putu. Makanan nasi putu itu merupakan makanan di pernikahan adat Bugis lainnya, adalah nasi putih. Nasi putih ini menggunakan ayam kampung. Setelah bahan bakunya makanan khas yang berasal dari Bugis, yang berarti nasu adalah makanan putih, berarti putih. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan, pertama 1 kilogram ada sogut paha atau dada, santan dari 1 butir kelapa, 5 butir bawang merah, iris tipis, 2 batang serai geprek, 1 lembar daun salam. Terakhir cabai secukupnya. Adapun bumbu halusnya yaitu setengah bongol bawang putih, 2 sendok jintan putih, 1 ketumbar, 2 ruas jari jahe, gula secukupnya, garam secukupnya. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama,
Rebus ayam potong sogut, paha dan dada hingga dagingnya lembut. Angkat, tiriskan. Haluskan bumbu, mau diulek secara tradisional ataupun modern bebas, yang penting bumbunya halus. Tumis bawang merah iris hingga layu dengan minyak yang agak banyak. Masukkan bumbu halus dan salam serai dan merica bubuk, tumis hingga harum. Masuk ayam potong, sebut paha dan dada yang sudah direbus. Terus aduk hingga rata dan bumbu meresap. Setelah itu masukkan santan encer, aduk masak sampai mendidih agar air agak menyusut. Terakhir tambahkan santan kental, aduk hingga mendidih supaya tidak pecah. Jika rasanya kurang, bisa ditambahkan penyedap. Lalu angkat dan siapkan untuk disaji. Kedua ada salonde. Salonde merupakan lauk yang terbuat dari toge atau kacang hijau yang biasanya disajikan saat hari raya atau kegiatan orang Bugis. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan, pertama, 1 liter kacang hijau, emas plus siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 3 batang serai, 1 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, 1 sendok bubuk, 1 sendok lada, 250 gram kelapa rai, santan dari butir kelapa. Garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, rendam kacang hijau semalaman, lalu tiriskan sampai pada tertentu, tutup rapat. Itu sudah terbentuk toge, cuci dan lepaskan kulitnya. Selanjutnya, para santan ambil kentalan saja, masak sampai mendidih, masukkan lengkuas dan serai yang digoreng, masak sampai minyaknya keluar. Terus tumis bumbu halus, masukkan dalam santan. Jika minyaknya sudah keluar, masukkan toge. Terakhir, masukkan garam dan penyedap. Lalu dirasa, masukkan kelapa sangrai sampai kering, hidangkan selagi hangat. Selanjutnya, slide selanjutnya. Kue khas Bugis. Ada doko-doko cangkuling. Kue ini biasanya ditemui di acara pernikahan adat Bugis. Terbuat dari kombinasi tepung beras, ketan, gula merah, dan santan. Isinya berupa parutan kelapa yang dicampur dengan gula merah. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 350 gram tepung beras ketan, 2 sendok gula halus, 3 sendok minyak goreng, 1 sendok garam, 320 ml air. Pewarna makanan secukupnya, daun pembungkus, bahan saus lapis, 120 gram tepung beras putih, 2 saset santan karamini, 2 sendok gula pasir, 1 sendok garam, 3 sendok tepung maizena, 2 lembar daun pandan, 700 ml air bersih. Terus bahan isiannya 2 butir kelapa muda parut, 150 gram gula aren, 150 ml air secukupnya, 1 sendok tepung maizena, 2 lembar daun pandan. Langkah-langkah, pertama, masak gula bersama air hangat, lalu saring. Setelah itu campurkan bersama kelapa, garam, dan pandan. Masak
hingga agak wangi, lalu tambahkan mesena, masak kembali sampai agak kering. Angkat, sisihkan. Campurkan bahan untuk membuat adonan cangkuning, tepung gula, garam dan minyak, aduk rata lalu tuang air hangat dan uleni hingga kalis, hingga mudah dibentuk, dan berikan pewarna sesuai dengan selera. Buatlah saus pelapisnya, campur semua bahan saus lalu masak dengan api kecil sehingga mengental sambil terus diaduk agar supaya tidak gosong dan menggumpal. Terus angkat sejenak dan ambil adonan cangkuling, timbang seberat 25 atau 30 gram. Pipihkan lalu isi isikan, kemudian bentuk bulat, lakukan hingga adonan habis. Siapkan daun, lipat ujungnya, lalu masukkan bola cangkuning, kemudian beri saus lapis, terus bungkus membentuk kerucut. Selanjutnya, panaskan panci pengukus, masukkan cangkuning yang sudah dibungkus, lalu kukus sekitar 15-20 menit. Angkat dan dinginkan, tata pada piring saji, doko-doko cangkuning pun siap dinikmati. Selanjutnya, kue dange. Kue dange rasanya gurih, manis, legit karena kombinasi parutan kelapa, penambah kenikmatan kue dange. Kue dange merupakan jajanan tradisional khas masyarakat Bugis. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kue dange yaitu 1 butir kelapa setengah tua, 1 cangkir tepung pulut, 1/2 garam, 1/2 cangkir gula atau sesuai selera. Adapun alat-alatnya yaitu 1 buah baskom kecil, 1 cetakan pukis, kompor gas atau tungku tradisional. Langkah-langkahnya yaitu aduk semua bahan hingga rata. Setelah itu, siapkan cetakan kue pukis, olesi bagian permukaan cetakan dengan menggunakan margarin. Selanjutnya, tuangkan adonan ke dalam cetakan secara perlahan sambil adonan dipadatkan, lalu panggang adonan hingga matang. Terakhir, sajikan kue dange di atas piring. Selanjutnya, barongko. Barongko merupakan makanan penutup khas Bugis yang terbuat dari pisang. Barongko memiliki tekstur lembut dan halus dan terdiri dari daun pisang, juga terdiri gula merah serta garam. Adapun bahan-bahannya yaitu 1 sisir pisang kepok, 300 gram gula pasir, 5 butir telur, 250 ml santan kental, 1 kaleng susu kental manis, vanili secukupnya, garam secukupnya. Bahan untuk membungkus yaitu daun pisang secukupnya. Cara membuatnya yaitu apabila bahan-bahan sudah ditentukan seperti bahan-bahan di atas, siapkan selanjutnya untuk mengolah yaitu mengolah adonan kue, yaitu kupas terlebih dahulu pisang yang sudah disiapkan. Jika sudah, haluskan pisang, tambahkan santan dan bahan-bahan sehingga bahan-bahan tercampur merata. Jika pisang sudah halus, maka pindahkan di tempat wadah tertentu. Lalu masukkan telur dan aduk hingga merata hingga adonan telur tercampur dengan adonan pisang. Setelah itu masukkan garam, gula, vanili, dan susu. Aduk kembali sampai merata. Selanjutnya ada burasa.
Gurasa merupakan jajanan kering khas masyarakat Sulawesi Selatan. Kombinasi tepung beras, kuning telur, gula aren, mentega, serta kayu manis dibentuk bulat dan dipanggang menggunakan oven. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu 600 gram tepung beras, 50 gram gula pasir, 1 butir telur, 1/2 butir kelapa parut yang disangrai, 50 gram gula pasir yang dicairkan, 1/4 sendok soda kue, vanili secukupnya. Adapun cara pembuatannya yaitu rendam beras dengan air semalaman, keringkan, giling beras hingga menjadi tepung, lalu disangrai. Tumbuk kelapa sangrai hingga berminyak. Kocok 50 gram gula pasir dan telur hingga mengembang. Tuangkan gula, cairkan ke dalam adonan, tambahkan soda kue, vanili, serta kelapa. Aduk hingga merata, masukkan tepung beras dan diaduk lagi. Ambil 1 sendok adonan lalu bentuk bulat. Letakkan di atas loyang yang telah diolesi minyak, panggang ke dalam oven dengan suhu 160 derajat Celcius hingga matang dan setelah itu sajikan. Selanjutnya, kue sikaporo. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue sikaporo yaitu kuning telur sebanyak 10 butir, putih telur sebanyak 5 butir, gula pasir sebanyak 250 gram, 300 ml santan kelapa, tepung beras sebanyak 10 sendok makan, agar-agar warna kuning sebanyak 1 bungkus, agar-agar warna hijau sebanyak 1 bungkus, pewarna kuning sebanyak 1/2 sendok teh. Cara membuat kue sikaporo yaitu pertama ambil wadah dan masukkan putih telur, gula pasir setengahnya, agar-agar warna hijau, tepung beras 5 sendok makan, dan santan kelapa setengahnya, diaduk hingga merata. Masukkan dalam cetakan yang telah disediakan, lalu kukus yang telah dipanaskan sampai mengeras. Angkat dan sisihkan sejenak. Dan dalam wadah yang berbeda, masukkan kuning telur, gula pasir yang tersisa, agar-agar warna kuning, tepung beras 5 sendok makanan, dan sebagian santan kelapa. Aduk hingga bahan-bahan larut dan tercampur. Tambahkan adonan kuning ke dalam adonan hijau yang telah dikukus. Selanjutnya kukus kembali hingga matang kurang lebih selama 20 menit dan kue sikaporo siap untuk dinikmati. Yang selanjutnya ada kue menu-menu atau bandang. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu pertama gula aren atau gula merah, beras putih yang sudah ditumbuk, minyak goreng atau minyak kelapa. Cara membuatnya itu, untuk pembuatan beras putih yang sudah ditumbuk, dicampurkan dengan air yang diaduk hingga merata. Masukkan ke dalam alat kukus untuk membuat kue tersebut. Untuk penyajiannya, sajikan bersama secangkir hangat kopi hitam. Yang selanjutnya katrisala. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu sediakan bahan A, yaitu gunakan 250 gram ketan hitam, ambil 250 gram ketan putih, siapkan 300 ml santan, siapkan 1/2 sendok garam, dan sediakan bahan B, yaitu ambil 400 gram gula merah, gunakan 200 ml santan kental, gunakan 6 butir telur. Adapun langkah-langkahnya yaitu sediakan bahan rendam ketan hitam selama 2 jam, remas-remas ketan lalu campur semua bahan A, kukus sampai matang, kocok telur, gula merah hingga mengembang. Lalu
Adonan telur tersebut dituangkan santan, lalu dikocok hingga mengembang. Dalam keadaan panas, angkat lalu ratakan ketan di dalam loyang baru berukuran 20 kali 20 yang telah dilapisi plastik. Tekan-tekan loyang agar padat dan rapat, panaskan lagi, kukus, lalu masukkan ketan yang sudah dicetak di loyang, biarkan ketan panas dan tuangkan adonan cair di atas ketan, kemudian kukus hingga matang. Alasi tutup panci dengan serbet agar uap air tidak jatuh ke kue dalam membuat kue berlubang. Jika kue sudah matang, angkat kue dari loyang dengan hati-hati lalu diamkan hingga dingin. Lalu disajikan. Itulah presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada host. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Nurul Amalia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, Indah Apriani Mutmainnah. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya ada Bepa Putih. Kue ini memang berwarna putih dengan taburan gula putih halus di atasnya. Kue tradisional Bugis Makassar ini berbahan dasar putih telur yang mempunyai rasa khas, manis serta renyah. Untuk bahan-bahannya sendiri, yang pertama ada 600 gram tepung beras, kemudian 200 gram kelapa setengah tua, selanjutnya 250 gram telur ayam, lalu 400 gram gula pasir. Cara membuatnya, gula dan telur diaduk sampai res atau mengembang, kemudian masukkan tepung beras dan kelapa yang telah disangrai. Lalu aduk sampai rata, kemudian bentuk sesuai selera dan dibakar dalam oven. Selanjutnya tunggu sampai matang, angkat dan sajikan. Kemudian ada jempok-jempok. Dalam tradisi orang Bugis, kue ini selalunya dibuat khas untuk orang yang hendak membuat perjalanan yang jauh atau bepergian. Ia merupakan simbolik sebagai doa, semoga orang itu selamat dalam perjalanan dan selamat kembali ke kampung halaman. Bahan-bahannya sendiri, yang pertama siapkan 1 gelas tepung terigu, 1 gelas tepung beras, 1 gelas gula merah, 1-2 gelas air kelapa. Selanjutnya, langkah-langkahnya, yang pertama campur gula dengan semua tepung, masukkan sedikit demi sedikit air kelapa hingga gula meleleh dan cair, lalu goreng dengan sedikit minyak di atas api sedang, goreng hingga kecoklatan. Sisihkan di pinggir wajan agar tidak terlalu berminyak. Terakhir, angkat dan sajikan. Selanjutnya ada onde-onde. Onde-onde khas Bugis berbentuk bulat yang terbuat dari tepung beras ketan, campur tepung beras yang warnanya hijau dari pandan, atau daun suji yang dihaluskan, yang di tengahnya berisi gula merah dan di luarnya dilumuri kelapa yang sudah diparut. Bahan-bahannya sendiri, yang pertama ada 150 gram tepung ketan, 1/4 sendok teh garam untuk kelapa, 125 ml air, 1/4 sendok teh garam untuk adonan tepung ketan, 150 gram kelapa, pasta pandan atau pandan pasta untuk warna luarnya, aroma harum pandan atau warna sesuai dengan selera. Bahan isiannya ada 100 gram gula merah. Langkah-langkahnya, yang pertama, campurkan kelapa parut dengan sedikit garam, aduk sampai merata, lalu kukus sampai matang. Kemudian potong kecil-kecil gula merah yang Anda siapkan, lalu bentuk gula merah menjadi bulat-bulat kecil dengan ukuran sesuai selera Anda. Yang ketiga, masukkan tepung ketan yang sudah Anda siapkan ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam dan air dan pasta pandan. Aduk sampai warnanya hijau, merata hingga menjadi adonan yang bisa dibentuk. Yang keempat, ambil sedikit adonan lalu pipihkan adonan tersebut.
Beri sedikit bulatan gula merah di tengah-tengah adonan ketan yang sudah dipipihkan. Kemudian bungkus gula merah dengan menggunakan adonan ketan. Kemudian bentuk bulat, lakukan langkah-langkah yang sama sampai adonan yang lainnya habis. Siapkan panci berukuran sedang, lalu masukkan air ke dalam panci secukupnya saja. Panaskan air hingga mendidih. Kalau air sudah mendidih, masukkan adonan yang sudah dibentuk tadi. Rebus sampai mengapung di dalam air sampai aroma pandannya tercium. Kalau sudah seperti itu, angkat dan tiriskan. Masukkan ke dalam air dingin, kemudian angkat dan campurkan ke dalam kelapa parut. Siap disajikan. Kemudian selanjutnya ada apang. Kue tradisional khas suku Bugis Makassar ini memiliki bentuk beragam. Ada yang bentuknya segitiga dan kotak. Kue ini memiliki komposisi tepung beras dan gula aren atau gula merah, sehingga membuat tampilan apang Bugis berwarna kecoklatan. Adapun cara membuat kue apang Bugis ini adalah dengan dikukus. Menikmati kue apang Bugis akan terasa lebih nikmat jika ditambah dengan parutan kelapa segar. Bahan-bahannya yang pertama ada 250 gram tepung beras, 50 gram tepung terigu, 250 gram gula merah, tambahkan 2 sendok makan gula pasir jika suka manis, 450 ml santan cair, 1 sendok makan ragi, setengah sendok teh garam, secukupnya baking powder, secukupnya daun pandan, kelapa parut untuk taburan. Langkah-langkahnya yang pertama campurkan semua bahan kering, tepung, ragi, baking powder, kemudian sisihkan. Yang kedua, masak santan dengan daun pandan dan gula merah yang sudah diserut. Begitu mendidih, saring dan dinginkan. Biarkan hingga hangat, suam-suam kuku. Yang keempat, tuang larutan santan gula ke dalam bahan kering, kemudian aduk hingga tidak ada yang bergerindil. Diamkan kurang lebih 1 jam sampai ragi bekerja dan adonan sudah berbuih banyak. Panaskan kukusan, tuang ke dalam cetakan plastik yang sudah diolesin minyak tipis-tipis. Selanjutnya siap disajikan. Lalu ada putu sopa. Makanan tradisional ini bahan utamanya dari tepung beras yang dikukus dalam wadah khusus. Rasanya sangat nikmat jika disajikan hangat-hangat dengan sambal khas dari ampas minyak goreng. Makanan ini hanya didapatkan pada subuh hari untuk sarapan pagi yang nikmat. Bahan-bahannya, yang pertama ada 250 gram beras ketan putih, secukupnya air, secukupnya garam, secukupnya kelapa parut. Langkah yang cuci beras, masak dengan ditambahkan air dan sedikit garam, aron seperti biasa masak nasi. Yang kedua, pindahkan dandang, kukus hingga matang. Yang ketiga, kelapa parut dikukus dulu lalu diberi garam secukupnya. Yang terakhir, bentuk ketan bulat panjang pakai alat bumbu berlubang. Basahi dulu alatnya, isi ketan hingga penuh, lalu sopa atau tekan ketannya, keluarkan dari cetakan balur, kemudian kelapa parut. Kemudian selanjutnya ada cucuru tekne. Kue tradisional yang satu ini dikenal dengan nama cucuru tekne yang bahan utamanya terbuat dari tepung beras dan gula merah. Kue ini memiliki khas rasa manis gula merah, renyah dan enak. Bentuknya yang khas, lonjong dan sedikit mengkerucut di ujungnya menjadikannya lebih unik. Untuk bahan-bahannya, yang pertama setengah kilogram gula merah, 1 bungkus beras rose bran, 1 sendok teh baking powder, air secukupnya, wijen secukupnya, penggiling adonan, plastik untuk menggiling adonan. Langkah-langkahnya yang pertama, panaskan panci, masukkan gula merah, beri sedikit air, masak hingga larut. Setelah itu, saring gula merahnya agar kotorannya hilang. Yang kedua, masak kembali gula merah yang telah disaring, masukkan baking powder, didihkan dan aduk sampai rata sembari mengecilkan api. Setelah gula merah telah dididihkan, masukkan tepung beras rose bran sedikit demi sedikit, hingga akhirnya adonan mengeras di wajan, masak hingga matang. Angkat kemudian sisihkan. Sediakan papan penggiling, beri plastik sambil ambil adonan secukupnya, kemudian giling hingga agak tipis. Taburi wijen di atasnya dan potong adonan memanjang sesuai selera. Kemudian goreng di atas api yang sedang hingga matang.
Selanjutnya ada Beppa Gola Cela. Kue ini dikenal dengan nama Beppa Gola Cela karena dominasi bahan adonannya adalah gola cela atau gula merah dan dalam pembuatannya memiliki cetakan khusus. Selanjutnya ada Bolu Cuke. Kue khas masyarakat Bugis ini terbuat dari bahan utama tepung beras dan juga gula merah. Taburan gula putih di bagian atasnya membuat bolu cuke terlihat begitu menggugah selera. Untuk bahan-bahannya sendiri, yang pertama ada 10 butir telur, 2 mangkuk cucian tangan gula merah, 1 mangkuk cucian tangan gula pasir, 1 sendok makan soda kue, 1 sendok makan vermipan, 1 sendok makan TBM, 1 gelas atau 250 ml minyak, 1 kg terigu, kemudian 1 mangkuk cucian tangan tepung beras. Cara membuatnya, yang pertama, tepung terigu dan tepung beras dicampur kemudian disangrai, kocok telur dan gula merah sampai larut, kemudian masukkan TBM, soda kue, dan vermipan. Selanjutnya, setelah mengental, masukkan terigu yang telah disangrai tadi sedikit demi sedikit. Jangan dimasukkan semua, tergantung kekentalannya. Terakhir, masukkan minyak dan aduk rata. Diamkan adonan sebentar, panaskan oven. Siapkan cetakan dan jangan lupa diolesi minyak makan. Masukkan adonan ke cetakan, kemudian panggang sampai matang. Keluarkan dari loyang dan bolu cuke siap disajikan. Selanjutnya ada doko-doko unti. Dalam tradisi orang Bugis, kue ini selalunya dibuat khas untuk orang yang hendak membuat perjalanan yang jauh atau berpergian. Ia merupakan simbolik sebagai doa, semoga orang itu selamat dalam perjalanan dan selamat kembali ke kampung halaman. Bahan-bahannya, yang pertama, sediakan 125 gram tepung beras, siapkan 50 gram gula pasir, gunakan 450 ml santan kental, sediakan 4 buah pisang kepok potong serong, siapkan setengah sendok teh garam, siapkan 10 lembar kecil daun pisang. Langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan semua bahan, masukkan dalam wadah, aduk rata hingga tidak bergerindil. Yang kedua, masak dengan api sedang sambil diaduk terus sampai mengental. Matikan api, ambil selembar daun pisang, isi dengan adonan kue, taruh pisang di tengahnya dan tutup lagi dengan adonan. Bentuk dan lipat daun bentuk persegi. Panaskan panci kukusan, tata bungkusan kue dan kukus selama 30 menit. Angkat dan hidangkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan dari Indah Apriani Mutmainnah. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri terakhir, Sarinah Namira Ashar. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada bolu peca. Adapun bahan untuk membuat bolu peca yaitu 5 butir telur, 200 gram tepung terigu, 50 gram tepung beras, 2 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok teh baking soda. Kemudian bahan untuk kuah gula merah yaitu 400 gram gula merah, 100 gram gula pasir, 750 ml air, dan sejumput garam. Kemudian langkah-langkah membuatnya. Untuk kuah gula merah, rebus semua bahan untuk kuah gula merah sampai mendidih, saring, dan sisihkan. Kemudian, sangrai tepung terigu dan tepung beras, aduk rata sampai terasa ringan, angkat dinginkan, ayak lalu sisihkan. Kemudian panaskan kukusan, masukkan sebentar cetakan yang sudah diolesi agar tidak lengket. Bila memakai loyang, lapisi bawahnya dengan plastik. Kemudian, kocok telur, gula, dan baking soda sampai mengembang.
Kemudian siapkan mangkuk terpisah. Ambil dengan sendok adonan dari atas yang paling lembut. Masukkan ke dalam mangkuk seperlunya yang disesuaikan dengan kapasitas cetakan. Keenam, kemudian taburi dengan tepung sangrai sedikit demi sedikit sambil diaduk menggunakan sendok sampai kekentalannya pas seperti saat membuat cake. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan. Kukus sekitar kurang lebih 7 menit. Kemudian ulangi langkah 5, 6, dan 7 sampai kocokan telur habis dan semua bolu telah matang. Kemudian yang terakhir, masukkan dan rendam bolu ke dalam air gula merah. Biarkan meresap lalu masukkan ke dalam kulkas. Kemudian sajikan dalam keadaan dingin. Selanjutnya ada putu pese. Adapun bahan yang digunakan untuk membuat putu pese yaitu 500 gram beras ketan putih, kemudian gula merah yang sudah diiris tipis secukupnya, kelapa muda parut secukupnya, dan garam secukupnya. Cara membuatnya yaitu pertama-tama siapkan wajan, setelah itu sangrai ketan beras putih hingga kecoklatan. Selanjutnya, haluskan beras ketan yang sudah disangrai tadi dengan menggunakan blender agar tekstur lebih halus. Bisa menapis tepung beras ketan yang sudah di-blend tadi dengan pengayak. Kemudian terakhir, campur tepung beras ketan yang sudah halus dengan gula merah, kelapa muda parut, dan garam. Aduk adonan hingga rata. Dan selanjutnya ada kue beppa-janda. Bahan yang diperlukan untuk membuat beppa-janda yaitu tepung terigu 1 kg, gula merah 1 kg, soda kue 1 sendok makan, minyak goreng 500 ml, air 500 ml, kemudian cara membuatnya yaitu rebus gula merah dengan air. Kemudian aduk sampai gula meleleh dan tercampur dengan sempurna. Yang kedua, angkat dan tuang ke dalam wadah lalu sisihkan. Bila gula merah cair sudah tidak panas atau hangat, campur dengan soda kue yang terlebih dahulu dicampur dengan air hangat. Kemudian masukkan minyak dan tepung terigu lalu aduk dengan menggunakan sendok sampai adonan tercampur rata dan menjadi kalis. Selanjutnya ambil sedikit adonan lalu bentuk menjadi bulat. Taburkan loyang dengan sedikit terigu agar tidak lengket, lalu masukkan adonan yang sudah dibentuk. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam oven, lalu panggang hingga matang. Angkat dan sajikan. Kemudian selanjutnya minuman khas Bugis. Selanjutnya minuman khas Bugis. Yang pertama, ada sarabah. Selanjutnya minuman khas Bugis. Yang pertama ada sarabah. Sarabah, untuk membuat sarabah, bahan-bahan yang diperlukan adalah 200 gram jahe merah,
bakar lalu memarkan. Kemudian 500 ml santan, 180 gram gula aren, merica bubuk secukupnya, 5 gelas air, 1 butir telur ayam kampung atau bebek. Langkah-langkah untuk membuat saraba yaitu masukkan air ke dalam panci dan rebus bersama jahe merah yang sudah dibakar dan digeprek. Kemudian tambahkan gula merah atau gula aren yang sudah diiris halus. Yang ketiga, aduk-aduk sampai mendidih, lalu masukkan santan dan merica halus. Yang keempat, masak dengan api kecil dan aduk perlahan-lahan sampai mendidih. Saat meminumnya, kalau bisa ditambahkan kuning telur ayam kampung atau bebek ke dalam gelas ukuran 250 ml, lalu tuangi dengan saraba 3/4 gelas, aduk sampai tercampur rata. Kemudian yang kedua ada ballo. Ballo adalah jenis minuman tradisional masyarakat Bugis, sekilas mirip seperti tuak khas Makassar. Untuk membuat ballo, caranya sangat mudah. Air yang berasal dari buah lontar ditampung kemudian dipendam di dalam tanah selama beberapa hari. Kadar alkohol ballo sendiri juga berbeda-beda tergantung dari hasil pembuatannya. Tapi biasanya kadar alkoholnya hampir sama dengan tuak pada umumnya. Baik, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan pemateri dari Sarinah Namira Ashar. Selanjutnya saya akan memaparkan apa yang menjadi kesimpulan kita pada diskusi atau presentasi kali ini. Mohon untuk ditampilkan PPT-nya pada slide kesimpulan. Jadi yang menjadi kesimpulan pada diskusi kali ini antara lain suku Bugis merupakan etnik dengan wilayah asal Sulawesi Selatan. Suku Bugis atau Tau Ugi merupakan suku asli di tanah Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan. Suku Bugis adalah suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku ini menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat diri seseorang. Nah, adapun makanan khas Bugis antara lain burasa, tumbu, cabu-cabu, tempa-tempa, kandok minyak, lawak bale, lapa-lapa, nasu liku, gogoso, nasu itik paleko, songkolo, nasu putih, dan salonde. Kemudian untuk kue khas Bugis antara lain doko-doko cangkuling, barongko, kue dange, baruasa, kue sikaporo, banang-banang, bepa putih, ajoa, kak trisala, jempok-jempok, onde-onde, apang, putu, cucuru, bepa golla celak, bolu cuke, dan lain-lain. Kemudian untuk minuman khas daerah antara lain saraba, ballo, dan lain sebagainya. Demikian hasil presentasi dari mohon maaf.
Adapun saran dari hasil diskusi atau presentasi kita kali ini, kita sebagai generasi muda, khususnya yang beretnis Bugis, sebaiknya melestarikan apa yang menjadi warisan budaya, terutama kuliner atau makanan khas dari daerah Bugis, untuk menjaga keautentikan mulai dari rasa, bahkan bahan-bahan ataupun resepnya dapat kita kembangkan untuk menjadi lebih bernilai, baik itu dari kualitas atau cita rasanya maupun teknik pengolahannya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, etnis suku Bugis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.